Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan melihat tentang Katekese Tradende. Katekese Tradende yang diterbitkan 16 Oktober 1979 merupakan rangkuman dan tanggapan terhadap pedoman umum katekese. Paham katekese dalam Katekese Tradende ini sangat berdekatan dengan rumusan pedoman umum tersebut. Juga terhadap hasil Kongres para Katekese Dunia tahun 1971. Terhadap Amanat Apostolik Evangelii Nunciandi atau Pewartaan Injil tahun 1975. Dan terhadap hasil Sinode para Uskup tahun 1977. Yang menghasilkan dokumen Ad Populum Dei Nuncius atau amanat kepada umat Allah. Katekese Tradende sangat mempengaruhi paham katekese di dalam konstitusi Apostolik Fidei Depositum yang berfungsi sebagai prolog pengantar untuk buku Katekismus Gereja Katolik atau KGK yang terbit pada tahun 1992. Katekese Tradende ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dan diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1979, persis pada ulang tahun pertama kepausannya, 9 hari setelah kunjungannya dari USA atau Amerika. Dokumen ini ditujukan kepada para uskup, para klerus, para katekis, dan umat beriman. Antara Evangelii Nunciandi dan Katekese Tradende ada hubungan yang sangat erat. Evangelii Nunciandi bertema evangelisasi pada zaman modern, sedangkan Katekese Tradende bertema berkatekese untuk zaman modern juga. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, dapat dikatakan bahwa katekese tidak mungkin dipisahkan dari evangelisasi, karena keduanya saling memperkaya dan melengkapi. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat begitu saja disamakan, karena masing-masing memiliki kekasan sendiri-sendiri. Kekasan dokumen Katekese Tradende ialah pertama, untuk meneguhkan hidup dan iman umat di tengah-tengah ketidakpastian zaman yang selalu berubah. Kedua, untuk memberikan pandangan baru yang lebih luas dan relevan terhadap katekese. Ketiga, untuk merangsang munculnya berbagai inisiatif dan kreativitas yang bijaksana dalam bidang katekese. Perlu diketahui bahwa di dalam Katekese Tradende tidak semua aspek dan elemen katekese dibicarakan secara luas. Paus secara khusus ingin menekankan beberapa tema tertentu, lebih-lebih berkenaan dengan tema penyelenggaraan katekese yang ditunjuk untuk kaum muda dan untuk anak-anak. Tulisan ini ingin menelaah pokok-pokok penyelenggaraan katekese menurut dokumen Katekese Tradende oleh Paus Yohanes Paulus II. Dokumen yang merupakan anjuran apostolik Paus tentang katekese ini secara khusus berbicara mengenai penyelenggaraan katekese dewasa ini. Paus menyadari bahwa katekese merupakan urat nadi dalam kehidupan menggereja. Oleh karena itu, dalam dokumen ini, Paus menjelaskan tentang makna, hakikat, metode, sarana, bahan, dan isi, dan juga kedudukan katekese dalam hidup menggereja. Katekese dimaknai sebagai pendidikan dan pengajaran iman yang sistematis dengan menggunakan sarana dan metode yang menarik dan kontekstual. Hal-hal ini untuk dipahami seluruh umat, secara khusus para praktisi dalam bidang pewartaan dan katekese, supaya lebih menyadari akan pentingnya tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita akan lihat bersama-sama 9 bab yang ada dalam Katekese Tradende ini. Kita akan lihat satu demi satu. Bab pertama, dengan judul Hanyalah Satulah Guru Kita, Yesus Kristus.
Katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Di sini istilahnya adalah kristosentrisme. Sifat berpusatkan pada Yesus. Dapat digunakan dalam kedua artinya yang tidak saling bertentangan atau bertolak belakang. Melainkan yang satu memerlukan dan sekaligus melengkapi yang lain. Pertama-tama, maksudnya menekankan bahwa sebagai jantung katekese, pada hakikatnya kita jumpai seorang pribadi, yakni pribadi Yesus dari Nazaret, putra tunggal Bapa, penuh rahmat dan kebenaran, yang menderita sengsara dan wafat demi kita, dan yang sekarang sesudah bangkit mulia, hidup beserta kita selama-lamanya. Itulah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Katekese mencakup arti mengajak sesama mendalami misteri dalam segala dimensinya. Dengan kata lain, maksudnya ialah menampilkan dalam pribadi Kristus seluruh rencana kekal Allah yang mencapai kepenuhannya dalam pribadi itu. Katekese bermaksud mendalami arti kegiatan dan kata-kata Kristus pula. Juga tanda-tanda yang dikerjakannya, sebab semuanya itu sekaligus menyelubungi dan mewahyukan misteri ilahinya. Maka, dalam katekese, Kristus sendirilah sabda yang menjelma dan putra Allah yang diajarkan segala sesuatu lainnya diajarkan dengan mengacu kepadanya. Kita hanya mempunyai satu guru, yakni Kristus, sang guru yang mengajarkan selama hidupnya, yang menyelamatkan, menguduskan, membimbing, dan juga berbicara, bangun, bergerak, membaharui, menilai, mengampuni, dan hari demi hari menyertai kita menempuh perjalanan secara ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bab 2, judulnya adalah suatu pengalaman seusia gereja. Citra Kristus, sang guru, termeteraikan dalam sanubari kelompok 12 maupun para murid pertama. Dan perintah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku, menggariskan perjalanan seluruh hidup mereka. Bukan mereka yang memilih untuk mengikuti Yesus, melainkan Yesus sendirilah yang memilih mereka, menghendaki mereka tinggal bersamanya, supaya mereka pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buah mereka lestari adanya. Untuk maksud itulah, Yesus sesudah bangkit secara resmi mempercayakan kepada mereka perutusan untuk menjadi semua bangsa murid-muridnya. Untuk maksud itulah, Yesus sesudah bangkit secara resmi mempercayakan kepada mereka perutusan untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Rasul tidak lambat berbagi pelayanan mereka sebagai rasul dengan orang-orang lain. Kepada para pengganti mereka, mereka turunkan tugas mengajar. Mereka mempercayakan juga kepada para diakon sejak saat pengangkatan mereka. Para rasul mengikut sertakan banyak orang lain dalam tugas mengajar. Bahkan orang-orang Kristen sederhana pun yang tercerai-berai karena penganiayaan menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Sebelum ditulis Injil, mengungkapkan ajaran lisan yang disalurkan kepada jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat dimaksud adalah jemaat-jemaat Kristen. Dengan berbagai tingkat kejelasan memapar struktur katekis. Perlu terus-menerus dibaharui dengan perluasan visinya. Dengan peninjauan kembali metode-metodenya. Dengan usaha menemukan bahasa yang sesuai. Dan dengan menggunakan upaya-upaya baru untuk menyampaikan amanat. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bab 3 dengan judul Katekese dalam kegiatan pastoral dan misioner gereja. Pada pokoknya, dapat dikatakan di sini bahwa katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa dalam iman, khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis, dengan maksud mengantar pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Kesulitan-kesulitan praktis perlu diindahkan beberapa ciri katekese sebagai berikut. Pertama,
Katekese harus bersifat sistematis, bukan hasil improvisasi, melainkan sungguh berencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, katekese harus mengkaji hal-hal yang pokok tanpa berpretensi atau menangani segala soal yang diperdebatkan atau mau berubah menjadi penelitian teologis atau eksegese ilmiah. Ketiga, katekese harus cukup lengkap, tidak membatasi diri pada pewartaan awal misteri Kristen seperti dalam kerigma. Dan yang keempat, katekese harus merupakan inisiasi, dalam arti inisiasi Kristen integral, terbuka bagi semua faktor hidup Kristen lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bab 4, judulnya Warta Gembira digali dari sumbernya. Satu-satunya amanat, yakni warta gembira keselamatan, yang telah didengar sekali atau ratusan kali, dan telah diterima setulus hati dalam katekese terus-menerus di dalam melalui refleksi dan studi sistematis, melalui kesadaran akan gema pantulannya dalam kehidupan pribadi seorang. Suatu kesadaran yang meminta komitmen yang makin penuh dan dengan mengintegrasikannya dalam keseluruhan yang organis dan selaras, yakni peri hidup Kristen dalam masyarakat dan dunia. Katekese selalu akan menggali isinya dari sumber hidup, yakni sabda Allah yang disalurkan dalam tradisi dan kitab suci. Suatu ungkapan pusaka warisan hidup yang penting sekali dan dipercayakan kepada para gembala ialah syahadat iman, atau lebih konkret lagi yaitu syahadat-syahadat yang pada saat-saat yang gawat merangkum iman gereja dalam sintese-sintese yang kena. Katekese pentinglah komitmen moral pribadi selaras dengan Injil, pun juga sikap-sikap Kristen, entah yang bersifat kepahlawanan, entah yang sangat sederhana, terhadap kehidupan dan dunia yang disebut keutamaan-keutamaan Kristen dalam Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bab 5, judulnya adalah Orang Perlu Mengalami Katekese. Dalam reksa pastoral, perlu dipertanyakan bagaimana kita harus memperkenalkan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kepada sekian banyak anak-anak dan kaum muda. Menampilkan dia bukan saja dalam hangatnya pesona perjumpaan pertama yang masing-masing mengambang, melainkan melalui perkenalan yang dari hari ke hari makin mendalam dan kian jelas dengan Yesus, dengan amanatnya, dengan rencana Allah diwahyukannya, dengan panggilan yang ditunjukkannya kepada setiap orang, dan dengan kerajaan Allah yang hendak ia dirikan di dunia ini melalui kawanan kecil mereka yang beriman akan dia. Kerajaan yang baru akan lengkap di zaman akhirat. Doa-doa singkat sekali yang kanak-kanak mencoba mengucapkan akan menjadi titik tolak dialog cinta kasih dengan Allah yang tersembunyi itu. Lalu, kanak-kanak akan mulai mendengarnya. Bagi anak di sekolah dan di gereja, di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan paroki atau dengan reksa rohani sekolah Katolik atau sekolah negeri, tibalah segera saatnya ia memasuki sosial yang lebih luas. Tapi juga saat bagi katekese yang bertujuan memasuki anak secara organis ke dalam kehidupan gereja. Yang pertama-tama meminta perhatian ialah anak-anak dan orang-orang muda yang menyandang cacat fisik atau mental, seperti teman-teman sebaya, mereka yang berhak mengenal misteri iman. Kesulitan-kesulitan lebih besar yang mereka hadapi membuahkan pahala yang lebih besar bagi usaha mereka dan jerih payah para pembina mereka. Katekese ditunjukkan kepada mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar dan kemampuan menghayati amanat Kristen dalam bentuknya yang terkembangkan sepenuhnya. Perhatian kami terarah kepada mereka juga, yang meskipun lahir di negeri Kristen atau di lingkungan yang ditinjau secara sosiologis Kristen, tidak pernah mengalami pembinaan iman dan sebagai orang dewasa sesungguhnya masih katekumen,
katekese untuk anak-anak dan kaum muda, katekese yang bersifat terus-menerus, dan katekese untuk kaum dewasa tidak dikotak-kotakan dengan kental. Saudara-saudariku yang terkasih, bab 6 dengan judul Cara dan Sarana Katekese. Pengaruh yang tercapai melalui pelajaran yang ditayangkan di radio atau televisi bila memandukan tingkat estetika yang tinggi dengan kesetiaan yang mantap terhadap magisterium. Yang kami pikirkan juga ialah pelbagai kesempatan yang berharga sekali justru cocok untuk katekese. Misalnya, ziarah-ziarah keuskupan pada tingkat regional atau nasional yang akan naik mutunya kalau dipusatkan pada beberapa tema yang dipilih dengan cermat berdasarkan kehidupan Kristus. Santa Perawan Maria atau para kudus. Catatan itu bahkan lebih berlaku lagi bagi katekese dalam konteks liturgi, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Dengan menghormati sifat istimewa dan irama khas konteks itu, homili mengangkat lagi perjalanan iman yang diulas dalam katekese dan mengantarnya kepada pemenuhannya. Salah satu gejala utama pembaruan katekese sekarang ini ialah penerbitan dan pengadaan buku-buku katekese di banyak wilayah gereja. Siapa saja yang menunaikan tugas berat menyediakan upaya-upaya atau sarana-sarana katekese, khususnya naskah katekismus, hanya dapat menjalankannya atau persetujuan para gembala yang berwenang memberikannya, dan dengan membina inspirasi mereka seutuh mungkin dari pedoman umum katekese yang tetap merupakan acuan resmi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bab 7, judulnya adalah berkatekese. Umur dan pengembangan nalar orang Kristen, taraf kematangan rohaninya sebagai anggota gereja, dan banyak kondisi pribadi lainnya meminta agar katekese mengenakan metode-metode yang bermacam-macam untuk mencapai tujuannya yang khas, yakni pembinaan iman. Pewahyuan katekese hendaknya mencoba menggariskan jalannya. Pewahyuan sebagaimana disalurkan oleh magisterium gereja semesta secara meriah atau sederhana. Katekese akan mampu menyumbangkan kepada kebudayaan-kebudayaan itu pengertian tentang misteri yang tersembunyi, serta membantunya memperbuahkan dari tradisi-tradisinya yang hidup ungkapan-ungkapan asli kehidupan, perayaan, dan pemikiran Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih, bab 8 dengan judul Kegembiraan Iman dalam Dunia yang Kacau Balau. Sudah pasti yang diperlukan yakni supaya katekese meneguhkan mereka dalam jati diri mereka, dan tiada hentinya harus memisahkan diri dari iklim keraguan-raguan, ketidakpastian, dan kejenuhan yang mengelilinginya. Umat Kristen sama sekarang harus menjalani pembinaan untuk hidup di tengah masyarakat yang kebanyakan tetap mempunyai sikap sinis, kecurigaan demi kemajuan yang telah mereka capai di bidang penjelasan-penjelasan ilmiah. Di antara sekian banyak ilmu yang bermutu tinggi tentang manusia yang sekarang ini mengenal kemajuan yang pesat, pastilah pedagogi merupakan salah satu yang sangat penting. Ada pula pedagogi iman, dan jasa yang dapat disumbangkan kepada katekese tak dapat dikemukakan secara berlebihan. Pengetahuan tentang bahasa harus dapat diabdikan kepada katekese untuk memungkinkannya sungguh mengatakan atau menceritakan kepada anak-anak atau kaum remaja, kaum muda, dan orang-orang dewasa sama now zaman sekarang seluruh isi ajaran tanpa distorsi. Kita menjadikan iman Kristen bukan sikap orang yang sudah mencapai tujuan, melainkan perjalanan maju ke depan seperti dialami oleh Ibrahim. Itulah alasan yang cukup kuat untuk menghindari jangan sampai hal-hal yang tidak pasti
dibayangkan seolah-olah pasti. Jelaslah hubungan itu cukup mendalam dan penting bagi mereka yang memahami misi teologi yang tak tergantikan dalam pengabdi iman. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setiap gejolak di bidang teologi terpantulkan di bidang katekese. Saudara-saudariku yang terkasih, bab terakhir, bab 9, dengan judul yang menyangkut kita semua. Kita ingin menaburkan keberanian, pengharapan, dan entusiasme yang berlimpah di hati sekian banyak orang yang bermacam-macam, yang diserahi tugas memberi pendidikan keagamaan dan latihan bagi kehidupan seturut Injil. Konsili menyebut kita semua guru iman. Gereja mengharapkan agar kita jangan mengabaikan apapun untuk menyelenggarakan katekese secara teratur dan terarah dengan baik. Sekarang ini diinginkan agar hubungan antara para religius dan para pastor dipentingkan, dan sebagai konsekuensinya ditekankan perlunya kehadiran aktif komunitas religius beserta para anggotanya dalam proyek-proyek pastoral gereja-gereja setempat. Akhirnya, dorongan perlu diberikan kepada berbagai perserikatan, gerakan, dan kelompok awam, entah tujuannya praktek devosi, kerasulan langsung, amal kasih dan bantuan, atau kehadiran Kristen dalam perkara-perkara dunia ini. Persiapan mereka meminta kita mengandaikan pusat-pusat dan lembaga-lembaga khusus yang selalu memerlukan perhatian para uskup. Di bidang itulah kerjasama pada tingkat keuskupan, antar keuskupan, atau nasional ternyata subur sekali. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai refleksi, setiap katekis wajib berusaha terus-menerus untuk melalui pengajaran serta tingkah lakunya menyampaikan ajaran dan kehidupan Yesus. Setiap katekis hendaknya mampu menerapkan pada dirinya sabda Yesus yang penuh rahasia. Betapa seorang katekis harus akrab dengan Kristus dan dengan Bapa. Betapa ia harus mempunyai semangat doa. Dia harus mengingkari diri untuk dapat menyampaikan ajaran Yesus Kristus dalam berkatekese. Seorang katekis harus mampu berbagi pelayanan kepada orang-orang lain. Seorang katekis harus memiliki pribadi yang sama dengan Yesus Kristus sebagai guru. Katekis itu berkatekese atau menyampaikan amanat Yesus Kristus ataupun warta gembira kerajaan Allah. Inilah isi dari katekese Tridentine. Terima kasih.